Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikud dayyan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin akhiriz zaman wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bil ihsan, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah sekalian Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta yang dimuliakan Allah. Pertama tentu kita bersyukur, alhamdulillah malam ini masih diberikan kekuatan, kemudahan untuk bersama-sama melanjutkan puasa besok hari dan taraweh ya, serta tadi baru saja melaksanakan sholat isya berjamaah yang oleh para ulama ini ya, nyun sewu Bapak Ibu, kalau kita itu tiap malam kok bisa taraweh, bisa sholat berjamaah, insya Allah tetap dapat barokahnya Lailatul Qadar. Allahumma amin. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit saya ingin, oleh panitia dibatasi, tidak boleh lebih dari 15 menit, mungkin saya kurang dari sini ya. Saya ingin menyampaikan satu penjelasan dalam judul kitab, judulnya Maqasidus Syam, yang ditulis oleh seorang ulama besar, digelari dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Siapa itu? Yaitu Izzuddin Abdussalam As-Sulami. Beliau nulis kitab, enggak tebal kitabnya Bapak Ibu, sekitar mungkin 60 halaman, tapi bicara tentang judulnya Maqasidus Syam, The Goals of Fasting ya. Tujuan puasa itu apa ya. Beliau wafat 660 Hijriah, jadi abad ke-7 Hijriah. Diawali uraiannya dari hakikat puasa secara kebahasaan, di situ diartikan sebagai al-imsak wa tarku 'ani syai'. Dan ini saya kira filosofi yang penting Bapak Ibu kita sadari supaya kita tidak gagal dalam berpuasa. Yaitu menahan diri, meninggalkan sesuatu yang bisa merusak. Ternyata kunci sukses itu ya kemampuan ngempet, kalau orang bahasa Jawanya itu ngempet Bapak Ibu. Seorang mahasiswa, ini saya ambil filosofinya ya Bapak Ibu. Seorang mahasiswa yang bisa menahan diri untuk tidak ikut-ikutan hura-hura sebagaimana mungkin umumnya mahasiswa, dia lebih memilih tekun belajar, komited dengan tugas-tugas kampus ya. Sebagian waktunya juga untuk khidmah di masyarakat, maka orang seperti ini, mahasiswa seperti ini biasanya dia akan leading, akan sukses dalam hidupnya ya. Orang tua juga sama ya. Kita semua Bapak Ibu yang bisa menahan diri untuk tidak ikut-ikutan umumnya orang ya, maka sebenarnya di sini kita sedang menjalankan filosofi puasa itu sendiri, ngempet. Dan di saat itu ya, lewat ngempet ini Bapak Ibu, menahan diri ini untuk sementara, nanti kita justru akan memperoleh kebahagiaan Bapak Ibu. Coba tadi Bapak Ibu waktu puasa ini kan nahan ya, kita enggak makan, enggak minum ya tadi siang ya. Berapa jam Pak kira-kira Pak? Ngempetnya enggak makan, enggak minum, enggak rokok bagi yang rokok ya. Enggak ngopi itu kan ya. Berapa jam? 14 jam ada Pak ya? Kurang lebih ya. Tapi begitu dengar azan Allahu Akbar, kita nyeruput teh anget atau mungkin air putih seteguk,
atau mungkin secuil kurma, itu rasanya happy. Dan ini membenarkan sabda Nabi, lis-shaimi farahatani, bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama apa? Farhatun inda fitrihi, bahagia saat dia berbuka. Nanti yang kedua di akhirat Bapak Ibu, wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhannya di akhirat. Nanti nyun sewu Bapak Ibu, ketika di akhirat ini orang-orang kafir yang dimasukkan di neraka, yang dulu hura-hura di dunia dengan segala kebebasannya, ditanya oleh Tuhan, gimana kenikmatan duniamu dulu setelah kamu sekarang dimasukkan ke neraka? Dia jawab, tidak ada apa-apanya, enggak ada yang tersisa kenikmatan. Setelah merasakan pedihnya. Sebaliknya, orang-orang mukmin yang dimasukkan di surga, ya, yang dia tetap committed tadi, ya, taat ibadahnya, meskipun dia mungkin secara material duniawi pernah merasa ya menderita, sedih, ya, karena ditempa kemiskinan dan seterusnya. Tapi begitu masuk surga ditanya oleh Tuhan, gimana rasa penderitaanmu di dunia? Tidak ada apa-apanya ya Allah. Gitu. Makanya nyun sewu kita bagi orang mukmin ini kalau bisa jangan sampai ya sudah di dunianya menderita, kok di akhiratnya ikut menderita. Ini sudah khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat, wa huwa khusranun mubin, ya. Itu kerugian yang sangat nyata. Jangan sampai, ya. Jadi oke, itu satu poin Bapak Ibu, ya. Tetaplah kita besok nyun sewu Bapak Ibu, kenangan terindah di akhirat itu bukan ketika Bapak Ibu ada di bintang 5 gitu kan ya, atau mungkin di Hawaii, atau mungkin di mana, di Melbourne, ya, atau di sebuah pemandangan yang indah. Bukan itu Bapak Ibu. Kenangan terindah manakala kita di dunia bisa sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting saya sampaikan supaya kita ini selalu positive thinking masa depan kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, melalui kitabnya Syekh Izzuddin Abdus Salam As-Sulami itu beliau mengingatkan maqasid puasa itu banyak sekali. Ya. Yang kedua itu dia sebut dengan istilah taktsirul ibadat, ya, memperbanyak ibadah termasuk puasa itu sendiri, ya. Saya membahasakannya dengan maqasid yang bersifat ruhaniyah, spiritual. Dan ini lewat Ramadan dengan segala rangkaian ibadah puasa dan rangkaiannya, sebenarnya kita sedang ngecas Bapak Ibu gizi spiritualitas kita. Supaya kita ini tidak oleng dalam menghadapi gitu. Karena manusia itu, kata Imam Ghazali, al-aslu wa ruh, ruhnya ini bukan fisik kita Bapak Ibu, yang asli. Ya. Kalau ruh ini tidak dikasih gizi, tidak dikasih ghidha, gizi, vitamin yang cukup, maka bisa jadi masalah Bapak Ibu. Ada satu pengalaman Bapak Ibu, ya. Kita pernah diundang di Fakultas Kedokteran di Undip, ya, Semarang. Itu rupanya ada kesadaran baru Pak Bu, ya. Karena di situ ada semacam bullying yang menyebabkan kemudian sempat terguncang itu Fakultas Kedokteran itu. Lalu kita diundang untuk ngomong tentang spiritualitas. Dan di situ mereka minta dipimpin zikir bersama, ya. Itu dokter-dokter, ya. Ya saya katakan, argumen saya begini, kita ini hidup ini kalau seimbang pasti relatif masalahnya lebih sedikit daripada hidup yang tidak seimbang. Nah, jangan sampai memandang manusia ini hanya seperti seonggok tubuh yang membungkus tulang. Itu berarti pandangan kita sangat material dan sangat biological. Lupa bahwa ada dimensi spiritual yang juga harus diisi secara seimbang sehingga kita bisa hidup lebih tenang, damai, cool, ya. Ada orang yang mungkin secara fisik sakit,
fisiknya sakit tapi spiritualnya hidup, sehat, dia tetap bisa bahagia kok Bapak Ibu. Saya pernah cerita ini ya. Saya asli Purworejo Bapak Ibu, sedikit ya. Saya sambil lihat jam. Jadi saya punya Pak D di kampung itu, waliyadzubillah kita berlindung, itu dua matanya itu buta di akhir masa hidupnya tuh. Orangnya rajin ke masjid Bapak Ibu ya. Lalu ketika saya pulang tuh dia, gimana nih nak Takim ya. Saya ini mau ke masjid jadi susah. Sejak mata saya sudah nggak bisa lihat ya. Tapi dia masih pengen ke masjid Pak. Akhirnya ada yang suka nuntun ke masjid. Lalu saya mengingat ada satu hadis yang disampaikan Rasulullah, man akhadallahu habibataihi, jadi maksudnya aibasaraihi ya. Siapa yang diambil oleh Allah dua matanya dan dia tetap ikhlas ya, maka Allah akan menggantinya dengan jaminan surga. Ketika saya bacakan hadis itu, dia menangis guguk, bukan menangis sedih, tapi sebenarnya menangis bahagia. Meskipun dalam penderitaan physically matanya tidak bisa melihat, tapi dia merasa bahagia karena bisa terus istiqomah menjaga ibadahnya. Allahu Akbar. Nah ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu ya. Saya pernah menjumpai juga di Kulon Progo. Itu ngapunten Bapak Ibu ya. Sudah stroke, kalau mau ke masjid itu terseok-seok sambil kalau orang Jawa nyebutnya berangkang lah gitu, diseret-seret kakinya. Lalu saya tanya kepada Bapak itu, kenapa Bapak sudah kondisi sakit begitu? Saya ingin menebus masa lalu saya Bapak Ibu. Pak, masa muda saya ingin mengakhiri hidup dengan sebaik-baik ya, the beautiful death, dengan tetap menjaga istiqomahnya dalam ibadah di masjid. Masya Allah. Ini saya kira pembelajaran dalam itu, bahwa ada orang justru mencari happiness dengan lebih menekankan pada dimensi spiritualitas. Nah, puasa dengan segala rangkaiannya ke arah ke sana saya kira Bapak Ibu. Tapi yang ketiga ini maqasidnya adalah aspek mentalitas dan kejiwaan, psikologi, maqasid psikologia. Orang kalau puasa dengan baik itu dia lebih bisa menghadapi kehidupan ini lebih santai, lebih cool, tidak kemerungsung ya. Bisa lebih santai tetapi sesuai dengan tuntunan syariat ya. Aspek psikologinya ini Bapak Ibu. Nah, karena puasa melatih kesabaran ya. Bisa mengendalikan diri ketika di dalam perjalanan misalnya ngapunten ada yang nyalip nyenggol mobilnya, dia tetap bisa istighfar, astagfirullahaladzim. Bukan miso ya, bukan miso Bapak Ibu ya. Ketika mungkin mobilnya kesodok dari belakang, Yesus ini wong jenenge wong urip nang dalan ki yo. Ono kalane kesempet kini wis ngati-ati, ono wong liya sing ra ngati-ati kan ngeten Pak ya. Tapi hatinya tetap bisa cool ya. Tidak kemudian meluapkan emosinya sedasat-dasatnya, tentu tidak. Nah, ini saya kira juga relate ya nanti dengan sabda Nabi ya. Orang yang memasuki bulan Ramadan dengan bisa menjalankan ibadah puasa yang maksimal Bapak Ibu. Sebenarnya itu dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi katakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu surga. Ini sebenarnya metaforis Bapak Ibu. Bukan pintu surga di sana lalu dibuka pada ngoblok-ngoblok ya. Tidak, tetapi maksudnya apa? Di bulan Ramadan ini dengan melakukan takfirul ta'at wal ibadat, sebenarnya kita sedang membuka pintu surga seluas-luasnya. Wa ughliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Maknanya apa Bapak Ibu? Kalau kita bisa memaksimalkan ibadah ini dengan baik, puasanya itu bermaqasidi ya.
mengarah kepada tujuan puasa yang sesungguhnya, maka kita bisa menutup segala kemaksiatan yang itu maknanya kita sedang menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wasufidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini banyak orang bertanya, Ustadz, ini Ramadan, ini katanya setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada orang nyampur pretamak? Gitu kan. Saya jawabnya dengan guyonan, karena yang nyampur pretamak itu sudah jadi setan. Jadi nggak dibelenggu pun dia sudah aktif sendiri ya. Nah ini Bapak Ibu, filosofi tentang bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, ini sebenarnya yang membelenggu kita ini Bapak Ibu. Lewat puasanya yang dijalankan secara maqasidiyah. Nah, harapan kita berharap Bapak Ibu, coba kita semua bisa refleksi masing-masing, apakah selama 6 hari atau 7 hari kita ini puasa, sudah ada perubahan-perubahan di dalam diri kita menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi mahasiswa, ya, sudah lebih cool apa belum? Ya. Adakah rasa kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan kita? Atau kita lebih merasakan kepasrahan total kepada Allah? Ya, sudah ya Allah, aku terima dengan segala ridho keputusan takdir kodok-kodokmu, yang penting engkau ridho ya Allah, dan yang penting aku tetap bisa menjalankan istiqomah pengabdianmu kepadamu ya Rob, misalnya. Itu saya kira penting kita lakukan refleksi-refleksi seperti itu Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak sekalian yang kami muliakan, nah, itu sebabnya jangan lagi menyalahkan setan Bapak Ibu di Ramadan ini. Kalau masih ada sandal hilang, yaitu motor hilang, ya itu karena sebenarnya setan konon sudah pernah matur sama Tuhan, Tuhan saya ingin pensiun menggoda manusia. Kata Tuhan, loh kok kamu pengen pensiun, bukankah kamu sudah MOU dengan saya ingin menjerumuskan manusia sebanyak-banyak untuk jadi teman di neraka? Kata setan, kata iblis, ya Rob, ya tidak saya goda saja mereka sudah pada jadi setan gitu kan. Ini sebenarnya dialog imajiner yang untuk refleksi kita semua sebagai manusia. Jangan menyalahkan orang, tapi kadang di dalam diri kita ada musuh, yaitu hawa nafsu. Tapi diciptakannya setan dan hawa nafsu ini adalah supaya menjadi lawan kita, sehingga kalau kita menang kita layak disebut sebagai juara. Panjenengan kalau sepak bola, masukkan bola di gawang 10 kali, namun kalau nggak ada lawan kan tidak bisa disebut sebagai pemenang, ya tak? Nah, disitulah hikmah diciptakannya setan, hawa nafsu di dalam diri kita sebenarnya untuk mengetahui kualitas, ya, otentisitas kebaikan manusia itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.